Nginep di rumah gue kan. Tiba-tiba gue terlibat di dalam proses syutingnya. Sekelas aktor-aktor hebat. Assalamualaikum, halo kawan semuanya. Nah, ketemu lagi di Gusti Ramen Channel. Sahabat gua yang luar biasa. Sekarang lu Tambun banget, kemarin Bekasi, udah sekarang. Suwe. Aduh, apa kabar, Ceng? Baik, Ceng. Alhamdulillah. Ini temen gue udah lama banget, udah ada 16 tahun, 17 tahun yang lalu. Masa lah. sih? Iya. Kayak baru seminggu gue kenal sama lu. Iya, perasaan udah baru kemarin tapi udah kayak lama banget. Ternyata dari zaman sekolah ya, baru lulus SMA dulu ya. Ya, lu tua banget sih, Ceng. Lu bener sih, Ceng? Baru kenal gue lulus SMA. Iyalah. Enggak, dua. Ya, semester tingkat 2 lah, kuliah tingkat 2 lah. Tingkat 2? Tingkat 1. Baru tingkat 1 lah, tingkat 2 lah. Kurang lebih. Gue tuh kenal lu. Lu SMA kelas 3 ya? Pokoknya kita syuting pertama kan tuh 2004. 2004 itu Cintaku di Rumah Susun kalau masih ingat. Nah, Cintaku itu Rumah Susun kedua? baru lulus sekolah lah zaman dulu. Berarti gue tua juga ya? Gue tua banget. Tua banget lu mah. Cuma mudah-mudahan gue masih bisa bersaing dengan para pemain-pemain sekarang juga. Oh ya, iya, harus dong, Ceng. Iya, Ceng. Harus dong. Sebenarnya banyak nih cerita-cerita kita. Tapi kali ini kita tidak akan membahas itu, Ceng. Gue cuma pengen membahas kenapa sih lu terjun di dunia internet tahun berapa sih, Ceng? Dan kenapa tuh? Gue awalnya tuh tahun 2000 pas. Tahun 2000 gue Berarti itu kembalian 3.000 dong? Badan mecin dong gue. Terus? Jadi pertama kali gue syuting itu sebenarnya itu karena ketidaksengajaan. Kan sepupu gue Teh Fiona. Oh, Teh Fiona, iya. Istrinya Eko Patrio. Mas Eko, ya Lu benar. kan suka nginep di rumah gue kan. Nah, terus gue itu dulu nyokap gue pengen banget gue sama kayak dia jadi artis. Dia kan udah Ya, udah malang dari melintang kecil lah ya lah. dari sinetron Sahabat Pilihan, dari Kolosal zaman-zaman dulu. Terus? Nah, akhirnya nyokap gue pengen ada temannya Teh Fiona, gue lupa siapa namanya, kerja di Multivision Plus. Gue disuruh casting ke lapangan, ke lokasi syutingnya Manusia Milenium. Primus dong. Primus, casting, bukan buat main, casting. Casting, oke. Gue datang casting tuh pulang ujian Eptanas, Eptanas, gue zaman dulu, Eptanas, iya. SMP. Iya. Gue datang ke Taman Mini, gue nyata casting, malah nggak ada yang datang casting ternyata, Ceng, cuman gue doang. Nah dulu itu yang orang lokasi itu ngerasanya gue pemain kiriman dari kantor. Berarti itu luck day itu. Luck day lu tuh. Tapi buat gue itu hari yang luar biasa banget, maksudnya. Iya. Bencana lah buat gue. Karena gue pertama kali take itu 18 kali take, Ceng. Gue dilempar skenario, itu gue inget banget. Iya. Terus sama sutradara tuh. Sama sutradaranya. Masih inget kalau namanya? Bang Helmi Adam. Siapa namanya? Bang Helmi Adam. Helmi ada. Ceng. Tadi ceritanya sampai lu di casting di Manusia Milenium, ya nggak? Yeah. Judul itu. Dan ternyata kata lu gak ada orang yang casting cuma lu doang. Disangka lu kiriman dari kantor. Terus gue syuting. Itu berkah tapi bencana juga buat lu. Berkah tapi menurut gue itu suatu pecutan yang luar biasa banget. Karena gue nggak tahu yang namanya syuting. Gue nggak tahu proses syuting seperti apa. Gue nggak tahu. Itu sinetron gue tonton zaman dulu kan. Siapa yang nggak nonton Panji Manusia Milenium pada saat itu? Gue nonton. Yeah. Dulu nggak ada sinetron stripping. Dulu zamannya weekly. Superhero lagi kan tuh kan? Iya. Superhero Itu Indonesia ngehits tuh. banget. Jadi gue waktu itu syuting Panji Manusia Milenium. Scene pertama, adegan pertama, lu bisa bayangin ya. Sinetron itu gue tonton. Tiba-tiba gue terlibat di dalam proses syutingnya. Gue pertama kali take itu gue ketemu sama Mas Primus, Mbak Tia Ivanka, Mbak Tessa Kaunang, terus anak-anak panti tuh. Senior tuh ya. Ada Edea Imut, ada adiknya Gracia Indri, Cindy, apa segala macam gitu-gitu lah namanya anak-anak panti itu. Ya
gue shock dan dia gue nggak tahu nggak bisa acting gimana dong. Tiba-tiba gue harus 18 kali take dan gue dilempar skenario pada saat itu malam posisinya loh, udah jam 2 apa jam 3 malam gitu. Besoknya gue harus Eptanas, Ceng, kebayang nggak lo? Oke. Terus ya itu udah kayak keringet jagung gitu. tapi gue akhirnya lu bisa terselesaikan apa nggak syuting hari itu? ya akhirnya semaksimal mungkin, maksudnya ya mungkin hasilnya jelek. Ada di YouTube kok tuh kalau mau cek. Nah terus Lu jadi siapa di situ ceritanya? lupa gue jadi siapa itu. Pokoknya itu gue Anaknya bintang siapa? tamu Oh, 2 bintang episode. tamu. Jadi Oke. dia episodean gitu. Oke, Terus udah gue dari situ gue nggak mau syuting, kapok segala macam. Jeda. Lu bilang dong sama Teh Fiona, kapok iya, gitu. kapok gue nggak mau syuting. Terus Jeda berapa lama akhirnya ada panggilan casting lagi Multivision untuk juga. Multivision lagi. Oke, terus Untuk sinetron tayang Ramadan. Dulu tuh stripping itu adanya di bulan Ramadan doang. Iya, bener. Nggak ada di hari-hari biasa 30 gitu. paket tuh. Iya. Puasa. Itu timnya Bang Ahmad Yusuf. Bang Oh Ucup. itu the Iya. best deh ya. Pasti itu setelah rata-rata, Panji itu, iya, setelah Panji. Setelah Panji Manusia Millennium. Terus lu ikut juga tuh casting situ. Gue casting untuk sinetron judulnya Doa dan Anugerah. Waduh, legend juga tuh sinetron. Iya. Terus? Itu sinetron Doa dan Anugerah itu dulu Anjasmara, Krisdayanti, Ramzi, Ini pemain-pemain top pemain-pemain zaman top dulu lah. zaman dulu ya kan. Benar. Akhirnya gue ikut syuting itu, Oh, lu lolos tuh. lolos casting. Nah itu jadi anak-anak panti tuh ada Natali Sara, ada siapa namanya, Ayudhya Bing Slamet. Iya. Terus ada sahabat gue almarhum Sakti. Oh iya, almarhum Sakti itu. Iya. Ada siapa lagi ya? Banyak lah ya. Dwi Andika. Oh, Dwi Andika, iya. Banyak anak panti. Nah, setelah itu lu ketagihan tuh untuk main sinetron. Dari situ gue tahu sendiri, maksudnya wah Belajar syuting, sendiri, ya, gitu. Maksudnya gue syuting gue bisa dapat duit, Bener. gue bisa beli handphone sendiri, gue beli laptop sendiri, jajan apa segala macam, keluar kota, keluar negeri dengan biaya sendiri, jadinya Benar. ya gimana sih lu dapetin Iya. duit pada saat itu? Oh, Duit gue belum saatnya bekerja, lu udah bekerja, Yap. udah dapet duit ya. ya, dan duit gue ya udah buat gue, bukan buat orang tua gue gitu kan, karena orang tua gue masih, maksudnya ada bokap gue yang ya gimana sih buat syuting buat gue doang gitu. Iya. Belum tambah jajan dari orang tua juga, Iya. lu dikasih juga. Honor pertama gue tuh Ceng, waktu itu kontrak pertama gue tuh 450.000. Tahun berapa itu? 2000 sekian lah. 2001. 450.000. Ya lumayan lah. Lumayan, alhamdulillah. untuk anak sekolah kan 2001. Terus Udah ya punya honor sendiri, udah bayar pajak gue tuh. zaman itu ya. Iyalah kan kena pajak tetap kita 2,5%. Benar. Gue dari SMP udah bayar pajak ke negara. Bukannya itu yang tidak terlupakan tuh sinetron pertama lu dilempar skenario itu yang pertama. Iya. Habis itu banyak sukanya. Banyak sukanya lah karena Iya. karena pada intinya gini Ceng, gue tuh suka sama pekerjaan ini, sama dunia entertain ini gue suka. Akhirnya lu suka. Iya, Walaupun lu karena- sempat benci awalnya. Bukannya benci sih, tapi kapok waktu itu kan. Kapok, iya. Karena gue nggak tahu, tapi selama waktu gue akhirnya gue suka sama pekerjaan ini. Terus ya alhamdulillah Allah ngasih rezeki gue di sini dan ini pekerjaan gue sekarang gitu ya. Gue nggak cuma di depan layar, gue juga di belakang layar juga. Terus lu pernah ada sinetron terpanjang tuh apa tuh? Islam KTP. Islam tahun berapa itu tuh? Hampir 600 ya, 500 sekian lah. 500 sekian. Tahun berapa? 2010 ya, 2010-an. 2011 lupa. 2010. Yang masih ingat Islam KTP, Eca jadi Mamat. Iya. Di Islam bener. KTP juga gue dapat penghargaan. Nah, apa penghargaannya? SCTV Award. SCTV Award. Luar Masuk biasa sekali, teman-teman. menang sekali. Jadi Tiga kali gue nominasi. Oke, 3 tahun berturut-turut. Enggak di Islam KTP 2 kali, Islam di KTP. sinetron Pangeran sekali. Luar biasa Reza Aditya. Tapi menang sekali. Menang sekali. Alhamdulillah. Ya, itu udah pencapaian prestasi yang luar biasa. Ya luar biasa. Kita kan semua pemain ya mendambakan sebuah prestasi lah ya tentunya. Berarti ya Itu bonus sih, Ceng. bonus berkat kegigihan lu, keuletan lu juga. Ya semua kembali ke diri lu juga kan gitu. Harapan lu Ceng, harapan lu tuh buat para pemain baru atau pendatang baru yang sekarang ini seperti apa Ceng? Gini ya Ceng ya. Pada saat kita
dulu ya, ngejar karir, ngejar pengen dikenal. Alhamdulillah ya maksudnya. Ketika kita belum dikenal terus kita pengen dikenal. Iya. Ya kan? Benar. Ketika itu udah dikasih, apalagi nih yang harus kita capai gitu ya. Capai itu aja dulu. Benar. Kalau gue dulu pada saat gue nih gue tekunin gitu kan. Gue harus apa? Gue harus punya dikenal gue. Supaya apa? Supaya gue bisa maintain ini semua gitu kan. Supaya gue punya kelas di sini. Iya. Akhirnya alhamdulillah gue capai itu, ya sekarang gue tinggal maintain aja. Buat teman-teman yang baru gabung, maksudnya baru berkecimpung gitu ya, baru mau turun ke dunia entertain, mau itu sinetron, film, apapun itu dunia seni, dunia pakai rasa. Jadi jangan fake aja. Lu harus real, lu harus ya jadi diri lu gitu. Lu nggak bisa jadi diri orang lain. Memang paling mudah itu meniru. Tapi setelah itu lu harus punya karakter lu. Gitu, Ceng. Jadi dan yang paling penting adalah jangan sombong. Betul. Jangan ini sinetron karena gue. Ini film karena gue. Bener. Ini semua karena gue, yang lain enggak. Bahaya tuh itu bahaya banget, Ceng. Itu bahaya banget. Baru main film sekali udah ngerasa wah, sinetron apalah gitu. Padahal semuanya di Indonesia itu ya memang ada kelas-kelasnya. Tapi kelas terbesar memang film. Iya, maksudnya kelas teratas memang film. Betul. Tapi pasar terbesar adalah sinetron. Jadi jangan mengecilkan salah satu itu. Betul. Bukan berarti pekerja sinetron itu pekerja yang di bawah rata-rata, enggak juga. Atau rendahan lah. Enggak. Benar. Sekelas aktor-aktor hebat senior kayak almarhum Didi Petet. Semuanya juga pernah ngalamin sinetron. Anjasmara, Deddy Miswar, mereka main sinetron. Benar. Jadi kita nggak bisa mandang sebelah mata pekerja seni yang ada di sinetron untuk televisi. Benar. Jangan jadi jumawa ketika lu udah main film dan lu melupakan sinetron. Gue gak nyangka loh, ternyata sahabat dia ini semakin lama semakin berisi emang. Gue lupa loh gue ngomong apa. jangan suruh ngulang. Nah, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, mudah-mudahan sih omongannya Eca ini bisa bermanfaat juga buat semuanya gitu. Ya udah kawan, segitu dulu obrolan gue sama Aceng Reja, ya nggak? Bukan Aceng Fikri ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nih channel YouTube-nya 17. Oke? Sampai ketemu lagi di Gusti Ramdan Channel. Terima kasih, Seng. Pulang dulu ah. Itu, jangan keluarnya itu. Jangan keluarnya dari kolong. Assalamualaikum. Aduh.